lagi di channel YouTube aku. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Nurhofifa, NIM 12300210024. Saya dari Prodi S1 Kebidanan di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Dengan dosen pengampu Ibu Ima Kurniawati, STMT, dan Ibu Husnul Lailatul Rizki, SST MPH. Di sini saya akan menjelaskan tentang biomekanika praktikum ke-7. Sebelumnya, saya akan membacakan topik yang akan saya bahas hari ini. Topik yang pertama mempelajari perhitungan denyut jantung dan menentukan tingkat intensitas aktivitas fisik berdasarkan persentase denyut jantung. Dan topik yang kedua, melakukan perhitungan denyut jantung secara mandiri untuk menentukan denyut jantung istirahat dan denyut jantung maksimum. Kemudian dapatkan nilai zona denyut jantung Carnot-Venn. Dan topik yang ketiga, yang terakhir, jelaskan hubungan antara denyut jantung, aktivitas, dan metabolisme. Sebelumnya kita akan mengenal yang namanya detak jantung. Apa sih detak jantung itu? Detak jantung adalah frekuensi detak jantung seseorang per menit. Denyut jantung normal bervariasi pada setiap orang. Tiap kisaran normal untuk orang dewasa adalah 60 hingga 100 denyut per menit. Hanya saja, detak jantung normal tergantung pada individu, usia, ukuran tubuh, kondisi jantung, aktivitas seseorang, penggunaan obat tertentu, dan bahkan suhu udara. Di sisi lain, detak jantung juga dipengaruhi oleh emosi. Misalnya saat seseorang sedang bersemangat atau takut bisa meningkatkan detak jantung. Hal yang terpenting adalah memiliki tubuh bugar dan menurunkan detak jantung dengan membuat otot jantung bekerja lebih efisien. Denyut jantung yang baik berbeda pada setiap orang dan tergantung pada usia dan jenis pekerjaan fisik yang dilakukan. Berikut ini perkiraan detak jantung rentang usia atau detak per menit atau BPM. Yang pertama ada baru lahir, berkisar 100 sampai 160 BPM. Yang kedua, usia 0 sampai 5 bulan, berkisar 90 sampai 150 BPM. Yang ketiga, usia 6 sampai 12 bulan, berkisar 80 sampai 140 BPM. Yang keempat, usia 1 sampai 3 tahun, berkisar 80 sampai 130 BPM. Yang kelima, usia 3 sampai 4 tahun, berkisar 80 sampai 120 BPM. Yang keenam, usia 6 sampai 10 tahun, berkisar 70 sampai 110 BPM. Ketujuh, usia 11 sampai 14 tahun, berkisar 60 sampai 105 BPM. Yang kedelapan, usia 15 tahun ke atas, berkisar 60 sampai 100 BPM. Perlu diketahui, detak jantung yang lebih rendah dari 60 per menit tidak selalu berarti abnormal. Jika kamu seorang atlet atau seorang yang melakukan aktivitas fisik sedang hingga berat, detak jantung mungkin antara 40 sampai 60 per menit. Topik yang pertama mempelajari perhitungan denyut jantung dan menentukan tingkat intensitas aktivitas fisik berdasarkan persentase denyut jantung. Yang pertama yaitu cara menghitung detak jantung normal. Dengan cara yang pertama, di pergelangan tangan, tekan perlahan telunjuk dan jari tengah salah satu tangan di pergelangan tangan yang berlawanan, tepat di bawah pangkal ibu jari. Dan yang kedua, di bagian leher.
tekan sedikit sisi leher, tepat di bawah tulang rahang. Dan yang ketiga, hitung jumlah denyut dalam 15 detik dan kalikan dengan 4. Itulah detak jantungmu. Selanjutnya, jumlah denyut nadi normal per menit. Yang pertama, pada bayi usia 1 tahun berkisar 100-160 kali per menit. Kedua, anak usia 1-10 tahun berkisar 70-120 kali per menit. Ketiga, anak usia 11-17 tahun berkisar 60-100 kali per menit. Dan yang keempat, pada orang dewasa berkisar 60-100 kali per menit. Kemudian ada berbagai faktor yang mempengaruhi detak jantung normal pada seseorang. Yang pertama ada usia. Pada janin, denyut jantung dapat mencapai 140-160 denyut per menit. Semakin bertambah usia seseorang, semakin rendah frekuensi denyut jantung. Hal ini sangat erat hubungannya dengan kurangnya proporsi kebutuhan energi dalam tubuh. Yang kedua, ada kegiatan atau aktivitas tubuh. Ketika manusia sedang melakukan kegiatan, energi sangat dibutuhkan. Dalam hal ini berupa oksigen dan glukosa. Jika dibandingkan dengan manusia yang tidak melakukan kegiatan apapun seperti duduk atau tidur, untuk memenuhi kebutuhan sumber energi dan oksigen tersebut, jantung dituntut untuk memompa darah lebih cepat dibandingkan dengan biasanya karena di dalam darah terdapat banyak oksigen yang diperlukan untuk dialirkan saat aktivitas berlebih. Dan yang ketiga ada suhu tubuh. Frekuensi denyut jantung akan semakin cepat ketika suhu tubuh semakin tinggi. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan metabolisme sehingga sangat diperlukan peningkatan pasokan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida. Dan yang keempat, yang terakhir, ada komposisi ion. Keseimbangan komposisi ion di dalam darah sangat mempengaruhi berdenyutnya nadi atau jantung secara normal. Jika terjadi ketidakseimbangan ion, maka hal itu akan menyebabkan bahaya bagi kesehatan jantung, terutama dalam denyut nadi. Kemudian menentukan tingkat intensitas aktivitas fisik berdasarkan persentase denyut jantung. Zona denyut jantung dibagi menjadi 5. Yang pertama ada zona maksimum. Intensitasnya 90-100% dengan zona denyut jantung 171-190 bpm dengan durasi kurang dari 5 menit. Manfaatnya, upaya maksimum atau hampir maksimum untuk bernafas dan menggerakkan otot. Terasa seperti sangat melelahkan untuk bernafas dan menggerakkan otot. Dianjurkan untuk atlet yang sangat berpengalaman dan sangat bugar. Hanya interval pendek biasanya dalam persiapan akhir untuk acara pendek. Zona yang kedua ada zona sulit. Intensitasnya 80-90% dengan zona denyut jantungnya 152-172 bpm dengan durasi 2-10 menit. Manfaatnya, peningkatan kemampuan untuk mempertahankan ketahanan kecepatan tinggi. Terasa seperti menyebabkan kelelahan otot dan napas berat. Dianjurkan untuk atlet berpengalaman untuk latihan tahunan dan untuk berbagai durasi. Menjadi lebih penting selama musim prakompetisi. Yang ketiga ada zona sedang dengan intensitasnya 70-80% dengan zona denyut jantung 133-152 bpm dengan durasi 10-40 menit. Manfaatnya meningkatkan kecepatan latihan secara umum, membuat usaha intensitas sedang lebih mudah dan meningkatkan efisiensi. Terasa seperti napas yang stabil, terkontrol, dan cepat. Dianjurkan untuk latihan atlet
untuk acara atau ingin meningkatkan performa. Yang keempat ada zona ringan, intensitasnya 60-70% dengan zona denyut jantungnya 114-133 bpm dengan durasi 40-80 menit. Manfaatnya untuk meningkatkan kebugaran secara mendasar, meningkatkan pemulihan dan mendorong metabolisme, terasa seperti nyaman dan mudah, beban otot dan kardiovaskuler rendah. Dianjurkan untuk semua orang untuk sesi latihan panjang selama periode latihan untuk olahraga pemulihan selama musim kompetisi. Yang kelima, yang terakhir ada zona sangat ringan, intensitasnya 50-60% dengan zona denyut jantungnya 104-114 bpm dengan durasi 20-40 menit. Manfaatnya membantu pemanasan dan pendinginan serta membantu pemulihan. Terasa seperti sangat mudah, beban sangat kecil. Dianjurkan untuk pemulihan dan pendinginan panjang musim latihan. Kemudian, metode yang digunakan adalah metode Carnot-Venn. Maksimum heart rate atau HRMAX adalah denyut jantung yang dapat dicapai pada saat berolahraga dan tergantung umur. Formula yang paling sering digunakan adalah formula Fox dan Haskell. Untuk memperkirakan maksimum heart rate seseorang digunakan formula yang berdasarkan pada umur. Maksimum heart rate dapat diperkirakan dengan menggunakan beberapa formula. Formula yang paling sering digunakan adalah yang pertama ada HRMAX sama dengan 220 dikurangi umur laki-laki. Yang kedua ada HRMAX sama dengan 226 dikurangi umur wanita. Yang ketiga ada HRMAX sama dengan 220 dikurangi setengah umur pada obesitas. Target heart rate atau THR adalah denyut jantung yang dicapai selama melakukan latihan, di mana jantung dan paru mendapatkan manfaat maksimal dari latihan tersebut. Perhitungan THR dilakukan dengan beberapa metode. Langkah pertama, hitung denyut maksimum dengan cara mengurangi 220 dengan umur. Hasil dari pengurangan tersebut merupakan HRMAX. Contohnya, jika umur saya 19 tahun, maka HRMAX sama dengan 220 dikurangi 19 sama dengan 201. Langkah kedua, denyut jantung dapat dihitung selama 60 detik atau selama 30 detik dan mengalihkannya dengan 2, asalkan hitungan akhirnya menjadi denyut per menit. Ingatlah bahwa denyutan pertama dimulai dari 0. Hitunglah rata-rata denyut jantung pada pagi hari selama 3 hari untuk mendapatkan rata-rata denyut jantung saat istirahat atau RHR. Untuk melakukan hal ini, tambahkan ketiga hitungan itu dan bagilah dengan 3 untuk mendapatkan nilai RHR. Contohnya, hasil perhitungan detak jantung yang saya dapatkan yaitu 77,7579. Maka RHR sama dengan 77 ditambah 75 ditambah 79 dibagi 3, hasilnya 77. Langkah keempat, hitunglah cadangan denyut jantung dengan cara mengurangi HRMAX dengan RHR. Hasil dari pengurangan tersebut merupakan cadangan denyut jantung atau HRMAX reserve. Contohnya, jika HRMAX yang didapatkan adalah 77, maka HRMAX reserve
sama dengan 201 dikurangi 77, hasilnya 124. Langkah yang kelima, hitunglah batas atas dan batas bawah dari THR. Untuk batas atas, perhitungan dapat menggunakan 80% dari HR Max Reserve dengan cara mengalihkan HR Max Reserve dengan 0,8 lalu menambahkan RHR ke hasilnya. Untuk batas bawah, perhitungan dapat menggunakan 60% dari HR Max Reserve dengan cara mengalihkan HR Max Reserve dengan 0,6 lalu menambahkan RHR ke hasilnya. Contohnya, batas atas THR sama dengan 124 dikali 0,8 ditambah 77, hasilnya 176,2. Dan untuk batas bawah THR sama dengan 124 dikali 0,6 ditambah 77, hasilnya 151,4. Langkah yang kelima, tambahkan batas atas dan batas bawah THR, lalu bagi dua hasil dari penjumlahan tersebut untuk mendapatkan nilai rata-rata dari denyut jantung sasaran. Contohnya, jika batas atas dan batas bawah THR yang didapatkan adalah 176,2 dan 151,4, maka THR sama dengan 176,2 ditambah 151,4 dibagi 2 sama dengan 163,8. Langkah yang keenam, menghitung zona Carnot. Seperti yang ada pada tabel berikut, 124 dikali 50% ditambah 77 sama dengan 139. 124 kali 60% ditambah 77 sama dengan 151,4. Kemudian 124 dikali 70% ditambah 77 hasilnya 163,8. Kemudian 124 dikali 80% ditambah 77 sama dengan 176,2. Kemudian 124 dikali 90% ditambah 77 sama dengan 188,6. Kemudian 124 dikali 100% ditambah 77 sama dengan 201. Untuk zona 1 sama dengan 151,4 dikurangi 139, hasilnya 12,4. Zona kedua 163,8 dikurangi 151,4, hasilnya 12,4. Zona ketiga 176,2 dikurangi 163,8, hasilnya 12,4. Zona keempat 188,6 dikurangi 176,2, hasilnya 12,4. Zona kelima sama dengan 201 dikurangi 188,6, hasilnya 12,4. Jadi zona Carnot-nya adalah 12,4. Topik yang kedua yaitu melakukan perhitungan denyut jantung secara mandiri untuk menentukan denyut jantung istirahat dan denyut jantung maksimum. Kemudian, dapatkan nilai zona denyut jantung Carnot. Cara menghitung denyut jantung saat istirahat. Yang pertama, raba nadi di pergelangan lengan tangan kiri bawah dengan 3 jari tangan kanan. Kedua, jangan gunakan ibu jari karena ibu jari memiliki denyut ringan yang dapat membingungkan saat menghitung. Ketiga, tekan lembut jari sampai kamu bisa merasakan denyut nadi di bawah jari tersebut. Kamu mungkin perlu mencari lokasi yang pas sampai benar-benar merasakan denyutnya. Yang keempat, hitung denyut nadi dalam waktu 10 detik, kemudian kalikan dengan 6 untuk mendapat nilai denyut nadi per menit. Kelima,
Yang terakhir, kamu dapat menghitung denyut nadi sebanyak 3 kali, kemudian mengambil rata-rata dari ketiganya untuk benar-benar yakin. Kemudian, cara menghitung denyut jantung maksimum. Denyut jantung maksimum adalah denyut jantung tertinggi dicapai selama latihan maksimal. Denyut jantung maksimum adalah 220 dikurangi usia kamu saat ini. Idealnya, angka denyut jantung harus berada di atas 50-85% dari total denyut jantung maksimum. Denyut jantung selama kegiatan fisik yang sedang adalah sekitar 50-69% dari denyut jantung maksimum. Sedangkan denyut jantung selama aktivitas fisik berat dapat meningkatkan hingga 70-85% dari denyut jantung maksimal. Kemudian topik yang terakhir yaitu topik yang ketiga, hubungan antara denyut jantung, aktivitas, dan metabolisme. Pengukuran denyut jantung selama aktivitas merupakan metode untuk menilai cardiac strain. Telemetri dengan rangsangan elektrokardiograf atau ECG adalah alat yang bisa digunakan untuk menghitung denyut jantung. Pengukuran denyut jantung atau denyut nadi dapat dilakukan secara manual melalui lokasi tubuh yang dilewati oleh arteri radialis memakai stopwatch dalam perhitungan waktunya dengan menggunakan waktu selama 10, 15, 30, ataupun 60 detik. Kerja jantung dapat dilihat dari denyut nadi yang merupakan rambatan dari denyut jantung. Denyut tersebut dihitung tiap menitnya dengan hitungan repetisi atau kali per menit, atau dengan denyut nadi maksimal dikurangi umur. Denyut nadi normal dalam keadaan istirahat sama dengan denyut jantung, yaitu sekitar 70-80 denyut per menit. Aktivitas tubuh yang tinggi akan menyebabkan metabolisme tubuh semakin meningkat, sehingga kebutuhan oksigen semakin besar dan frekuensi denyut nadi juga akan meningkat. Peningkatan aliran darah untuk mensuplai zat makanan dan oksigen ke jaringan otot akan terjadi jika aktivitas tubuh semakin tinggi, sehingga jantung berkontraksi lebih cepat dan kuat, yang akhirnya akan meningkatkan denyut nadi. Denyut nadi saat berolahraga atau saat melakukan aktivitas fisik hingga mencapai kelelahan disebut dengan denyut nadi maksimal atau HR max. HR max merupakan batas kemampuan seseorang saat melakukan aktivitas fisik, di mana bila seseorang melakukan suatu aktivitas yang dapat memicu denyut jantung, dan apabila setelah diukur angka denyut nadi telah melebihi HR max, maka sebaiknya segera istirahat karena jika diteruskan dapat menimbulkan kram jantung. Pengukuran maksimum heart rate yang paling akurat adalah dengan cardiac stress test. Subjek melakukan olahraga sambil dimonitor dengan ECG. Hai guys, sekian penjelasan mengenai biomekanika praktikum ke-7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya guys. Jangan lupa untuk tersenyum.